Entah mengapa, sore itu terasa berbeda. Hatiku terasa berat. Rafa, ada apa? Kamu kenapa? Bu, aku takut. Ada apa, sayang? Apa yang kamu lihat? Pada saat itu, aku tahu. Ini bukan hanya perasaan. Apapun yang menunggu kita, aku harus siap menghadapinya. Jangan takut, Nak. Ibu di sini. Suara resleting koper yang ditarik menutup-menutup memecah keheningan kamar tidur kami pagi itu. Cahaya matahari baru saja merangkak naik, menembus sela-sela tirai jendela yang belum sepenuhnya terbuka, menciptakan garis-garis debu emas yang menari di udara. Aku melipat kemeja terakhir Mas Bayu, memasukkannya ke dalam tas jinjing tambahan dengan rapi, sebuah rutinitas yang sudah kuhafal di luar kepala setiap kali suamiku itu harus pergi dinas luar kota. 3 eri saja sayang, janji, ujar Mas Bayu lembut, tangannya menyentuh bahuku, memberikan remasan pelan yang menenangkan. Aku menoleh, memaksakan seulas senyum meski hatiku selalu terasa sedikit kosong setiap kali ia harus pergi. Mas Bayu adalah tiang penyangga di rumah ini. Kehadirannya yang tenang selalu bisa meredam riuh rendah kecemasanku sebagai seorang ibu bekerja yang perfeksionis. Tanpa dia, rumah 2 lantai di pinggiran kota yang kami tempati ini kadang terasa terlalu besar, terlalu sunyi. Iya Mas, aku sudah siapkan vitamin sama baju ganti cadangan di kantong depan. Jangan lupa diminum obat lambungnya kalau telat makan. Pesanku, naluri keibuanku mengambil alih. Mas Bayu terkekeh pelan lalu mengecup keningku. Kamu ini selalu siaga. Rafa mana? Masih tidur? Sudah bangun, tadi aku dengar suara air di kamar mandi. Dia pasti semangat sekali mau pamer nilai ulangan matematikanya ke kamu sebelum kamu berangkat, jawabku sambil merapikan kerah jasnya. Kehidupan kami berjalan seperti jam dinding tua di ruang tengah, berdetak teratur, stabil, dan harmonis. Aku, seorang wanita karir yang membagi waktu antara tumpukan dokumen di kantor dan tumpukan cucian di rumah, merasa beruntung memiliki Mas Bayu dan Rafa. Rafa, putra sematawayang kami yang baru menginjak usia 9 tahun, adalah anak yang cerdas dan penurut. Dia jarang sekali menyusahkan, seolah mengerti bahwa ibunya seringkali pulang dengan sisa tenaga yang nyaris habis. Pagi itu berlalu dengan cepat. Setelah drama sarapan singkat dan pelukan perpisahan di teras rumah, taksi online yang menjemput Mas Bayu pun melaju menjauh. Aku berdiri di pagar, melambaikan tangan hingga mobil itu hilang di tikungan jalan, meninggalkan jejak asap tipis yang segera buyar disapu angin. Ada perasaan aneh yang menyelinap saat aku membalikan badan menatap rumah kami. Bangunan bercat krem itu tampak berdiri angkuh dalam diam. Jendela-jendela kacanya memantulkan cahaya matahari pagi dengan cara yang membuat mataku sedikit silau. Ah, perasaan saja, gumamku menepis rasa gundah yang tidak beralasan. Aku segera masuk ke mobil, bersiap mengantar Rafa sekolah sebelum meluncur ke kantor. Sepanjang perjalanan ke sekolah, Rafa berceloteh riang tentang rencana proyek sains kelasnya.
Tawanya renyah, mengisi kabin mobil dengan energi positif yang menjadi bahan bakarku untuk menghadapi hari. Tidak ada tanda-tanda aneh, tidak ada yang salah, semuanya normal, sangat normal, hingga aku tidak menyadari bahwa itu adalah ketenangan sebelum badai. Hari di kantor berjalan lambat dan melelahkan. Tumpukan berkas seolah beranak pinak setiap kali aku meninggalkannya sebentar untuk membuat kopi. Pikiranku terbagi. Sesekali aku mengecek ponsel, berharap ada pesan dari Mas Bayu yang mengabarkan dia sudah sampai di hotel atau sekadar foto pemandangan kota tempatnya bertugas. Namun, layar ponselku tetap gelap, hanya menampilkan notifikasi grup pekerjaan yang tak henti-hentinya berdenting. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 4 sore, aku menghela napas panjang. Waktunya menjemput Rafa. Langit di luar jendela kantor tampak berubah warna. Awan kelabu mulai menggulung di ufuk barat, bercampur dengan semburat jingga matahari yang mulai tenggelam, menciptakan suasana temaram yang sedikit melankolis. Perjalanan menuju sekolah Rafa terasa lebih macet dari biasanya. Klakson kendaraan bersaut-sautan seirama dengan kepenatan yang mulai merayapi punggungku. Aku menyalakan radio, mencoba mencari lagu yang bisa sedikit meredakan ketegangan, namun suara penyiar yang terlalu berisik justru membuatku mematikannya kembali. Keheningan kembali menyelimuti mobil, hanya ditemani deru mesin dan suara hujan rintik-rintik yang mulai turun membasahi kaca depan. Sesampainya di gerbang sekolah, suasana sudah mulai sepi. Sebagian besar siswa sudah dijemput. Aku memarkirkan mobil di tempat biasa, mengambil payung lipat dari jok belakang, dan berjalan menuju lobi tempat Rafa biasanya menunggu. Biasanya, Rafa akan langsung berlari menghampiriku begitu melihat sosokku muncul. Dia akan bercerita dengan antusias tentang siapa yang jatuh saat main bola atau bekal temannya yang enak. Namun sore ini berbeda. Mataku menyisir area lobi yang mulai lengang. Di sudut dekat pos satpam, aku melihatnya. Rafa duduk di bangku panjang, sendirian. Tas ranselnya dipeluk erat di dada, seolah itu adalah perisai satu-satunya yang ia miliki. Kepalanya tertunduk dalam, kakinya yang berbalut sepatu kets hitam mengetuk-ngetuk lantai dengan ritme yang gelisah. "Rafa," panggilku seraya mendekat. Dia tersentak kaget, bahunya menegang seketika. Saat ia mendongak, jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat. Wajah anakku pucat pasi, seputih kertas. Matanya yang biasanya berbinar jenaka, kini terbuka lebar, pupilnya membesar menyiratkan ketakutan murni. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan riang. Bibirnya tampak gemetar, sedikit kebiruan seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. "Sayang, kamu kenapa?" Aku berlutut di hadapannya, mensejajarkan tinggiku dengannya. Tanganku terulur menyentuh pipinya. Dingin, kulitnya sedingin es, padahal udara sore ini cukup lembab. Rafa tidak menjawab. Dia hanya menatapku, lalu matanya bergerak liar ke kiri dan kanan, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar atau melihat kami. Napasnya pendek-pendek dan cepat. "Kamu sakit? Pusing? Atau ada yang nakalin kamu di sekolah?" Cecarku, rasa panik mulai menjalari dadaku. Berbagai skenario buruk melintas di kepala. Bullying, demam tinggi, atau keracunan makanan. Rafa menggeleng pelan, sangat pelan. Cengkeramannya pada tas ransel semakin erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Ayo kita ke mobil dulu, nanti kamu cerita di jalan ya, atau di rumah sambil minum coklat panas," bujukku lembut, berusaha menyembunyikan getar kecemasan dalam suaraku. Aku meraih tangannya, bermaksud membantunya berdiri. Namun, saat kata rumah terucap dari bibirku, reaksi Rafa sungguh di luar dugaan. Dia menyentakkan tanganku, lalu tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku dengan kekuatan yang mengejutkan untuk anak seusianya. Kukunya menancap di kulitku, terasa perih, tapi tatapan matanya yang penuh teror membuatku mengabaikan rasa sakit itu. Dia menarik tubuhku mendekat, memaksaku untuk mencondongkan telinga ke arahnya. "Bu," bisiknya, suaranya serak dan bergetar hebat, seperti tercekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Iya, Nak." Matanya menatap lurus ke dalam mataku, sebuah tatapan yang asing, tatapan yang seharusnya tidak dimiliki oleh anak berumur 9 tahun. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang cekung. "Bu, kita jangan pulang ke rumah."
Kalimat itu meluncur begitu saja, disertai isak tertahan yang terdengar menyakitkan. Aku terpaku, dahiku berkerut bingung. Kenapa Rafa? Kenapa tidak mau pulang? Mas Bayu kan lagi dinas, cuma ada kita berdua. Kalau nggak pulang kita mau kemana? Rafa menggeleng histeris, kepalanya bergerak ke kiri dan kanan dengan cepat, seolah menolak keras logika apapun yang aku tawarkan. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh, di sana, di rumah. Kalimatnya terputus, napasnya tersengal-sengal. Di rumah kenapa sayang? Tanyaku lagi, kali ini nada suaraku sedikit meninggi karena bingung bercampur takut. Dia tidak menjawab lagi, dia hanya menunduk, menyembunyikan wajahnya di dadaku, memelukku erat-erat seakan-akan aku adalah satu-satunya tiang pegangan di tengah bagai. Tubuh kecilnya menggigil hebat dalam pelukanku. Angin sore berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Suasana sekolah yang sepi mendadak terasa mencekam. Lampu-lampu koridor mulai dinyalakan, berkedip-kedip suram sebelum menyala sepenuhnya, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah mengawasi kami dari kejauhan. Perasaanku langsung tak enak. Firasat buruk mulai merayapi tengkukku, membuat bulu kuduku meremang tanpa alasan yang jelas. Ini bukan sekedar tantrum anak kecil yang lelah sekolah. Aku mengenal Rafa. Dia bukan anak penakut. Dia bahkan berani menangkap cicak atau mematikan lampu kamar sendiri. Ketakutan yang terpancar dari dirinya saat ini adalah ketakutan purba, ketakutan insting akan bahaya yang mengancam nyawa. Rafa, lihat ibu, ujarku tegas, sambil memegang kedua bahunya, memaksanya menatapku lagi. Apa yang kamu takutkan? Cerita sama ibu. Anak itu menelan ludah susah payah, matanya kembali menyapu sekeliling dengan waspada sebelum berbisik lagi. Kali ini lebih lirih, nyaris tak terdengar di antara suara rintik hujan. Ada yang nunggu kita, Bu, bukan ayah, tapi dia marah. Dek, jantungku rasanya mencelos jatuh ke dasar perut. Darahku berbesir, mengalirkan sensasi dingin ke ujung-ujung jari. Kalimat Rafa terdengar begitu absurd, namun cara dia mengatakannya dengan keyakinan yang gemetar membuat akal sehatku goyah. Dia? Siapa dia? Rafa tidak menjawab, dia hanya kembali memelukku erat, menyembunyikan wajahnya, menolak bicara lebih lanjut. Isak tangis yang mulai terdengar, pilu dan syarat ketakutan. Aku berdiri di sana, di lobi sekolah yang semakin gelap, memeluk putraku yang ketakutan setengah mati. Bayangan rumah kami yang nyaman dan hangat tiba-tiba berubah bentuk dalam benakku. Rumah itu, tempat di mana aku dan Mas Bayu membangun mimpi, tempat di mana kami merasa paling aman, kini terasa seperti sebuah mulut raksasa yang menganga, siap menelan siapa saja yang berani melangkah masuk. Hujan turun semakin deras, menghapus jejak debu di halaman sekolah. Namun, tidak ada air hujan yang bisa membasuh rasa dingin yang kini bersarang di tulang punggungku. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Dan peringatan Rafa, entah dari mana asalnya, terasa seperti lonceng kematian yang berdentang di kepalaku. Aku menatap ke arah gerbang sekolah, lalu ke arah jalan raya yang mengarah ke rumah kami. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut untuk pulang ke rumahku sendiri. Namun, langit semakin gelap dan kami tidak mungkin bermalam di sini. Dengan tangan gemetar, aku menggenggam tangan Rafa, menuntunnya menuju mobil sambil berdoa dalam hati agar firasat ini hanyalah efek dari kelengahan semata. Meski jauh di lubuk hati, aku tahu malam ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Napas Rafa masih tersengal-sengal, seolah pasokan udara di paru-parunya baru saja dirampas paksa oleh ketakutan yang tak kasat mata. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang memburu saat aku mendekap tubuh kecil itu ke dalam pelukanku. Keringat dingin membasahi pelipis dan punggung piyamanya, membuat naluri keibuanku menjerit, menyadari bahwa apapun yang telah dilihat putraku, itu bukanlah sekedar mimpi buruk biasa. Ini adalah teror nyata yang menghantuinya di siang bolong. Shh, tenang nak, ibu ada di sini.
Bisikku lembut, seraya mengusap punggungnya dengan gerakan berirama, mencoba mentransfer sisa-sisa ketenangan yang sebenarnya pun tak kumiliki. Tanganku sendiri sedikit gemetar, namun aku menyembunyikannya di balik belayan lembut di rambutnya yang berantakan. Perlahan isak tangis Rafa mulai mereda, berganti dengan sesenggukan kecil yang menyayat hati. Aku melonggarkan pelukan, menatap wajah polos yang kini sembab dan merah itu. Matanya yang biasanya berbinar jenaka, kini dipenuhi bayang-bayang kebingungan dan trauma. Aku meraih segelas air putih di atas nakas, membantunya minum sedikit demi sedikit. "Sekarang cerita sama ibu ya," pintaku dengan suara sehalus mungkin, menatap manik matanya lekat-lekat. "Apa yang Rafa lihat tadi pagi? Kenapa Rafa takut sekali?" Rafa menunduk, memainkan ujung selimut dengan jari-jarinya yang gelisah. Ia tampak ragu, seakan-akan kata-kata yang akan ia ucapkan adalah sebuah dosa besar. Rafa nggak sekolah tadi pagi, Bu," cicitnya pelan, suaranya parau. Aku mengangguk, menahan diri untuk tidak langsung bertanya mengapa. Aku tahu ia sedang mengumpulkan keberanian. "Iya, Ibu tahu. Terus?" "Waktu Ibu berangkat kerja, Rafa masih di kamar mandi, Bu. Perut Rafa sakit, jadi lama di dalam." Lanjutnya, ia mendongak sedikit menatapku dengan mata berkaca-kaca lagi. "Terus pas Rafa keluar, Rafa dengar suara pagar dibuka lagi. Rafa pikir Ibu ketinggalan sesuatu." Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Pagi itu aku memang berangkat terburu-buru karena ada rapat pagi. Suamiku, ayah Rafa, masih ada di rumah saat aku pergi, beralasan mengambil cuti setengah hari karena merasa kurang enak badan. Terus Rafa ngintip dari balik gorden jendela depan, sambung Rafa, suaranya mulai bergetar lagi. "Tapi bukan Ibu yang masuk, itu ayah sama seorang tante." Duniaku rasanya berhenti berputar selama sepersekian detik. Kata tante yang keluar dari mulut putraku terdengar begitu asing dan menusuk. Aku mencoba menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokan. "Mungkin itu teman kerja ayah, sayang, atau tamu, sayang?" tanyaku, berusaha menyangkal meski firasat buruk mulai merayap naik ke dada. Rafa menggeleng kuat-kuat, air mata kembali menetes di pipinya. "Bukan, Bu, Rafa nggak pernah lihat tante itu. Dia pakai baju merah, rambutnya panjang. Ayah gandeng tangan tante itu masuk ke rumah kita, Bu. Cepet-cepet, kayak maling." Bayangan suamiku, pria yang tadi pagi mencium keningku dan berkata akan istirahat di rumah, kini berputar di kepalaku, berganti dengan gambaran dirinya menggandeng wanita lain melintasi ambang pintu rumah kami, rumah yang kami bangun dengan keringat dan cinta. "Terus mereka kemana?" tanyaku. Suaraku hampir tercekat, namun aku memaksakan diri tetap terdengar stabil demi Rafa. "Mereka duduk di sofa ruang tamu sebentar. Rafa sembunyi di balik pintu kamar. Rafa takut ketahuan." Rafa meremas tanganku kuat-kuat. "Mereka ngobrol, Bu, tapi suaranya aneh. Bisik-bisik, tapi Rafa bisa dengar sedikit." "Apa yang Rafa dengar?" Rafa menelan ludah, matanya memancarkan ketakutan murni anak kecil yang menyaksikan sesuatu yang salah, meski ia belum sepenuhnya paham konsep perselingkuhan. Ia hanya tahu bahwa ayahnya melakukan sesuatu yang tidak boleh diketahui ibunya. "Tante itu bilang, istrimu beneran gak bakal balik lagi." Rafa menirukan ucapan itu dengan nada polos yang justru membuat kalimat itu terdengar 1000 kali lebih menyakitkan. "Terus ayah bilang, aman, dia sibuk banget hari ini, kita punya waktu sampai siang." Hatiku hancur berkeping-keping, rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merobek rongga dadaku dan meremas jantungku hingga hancur lebur. "Aman," kata itu terngiang di kepalaku. Suamiku merasa aman membawa wanita lain ke istana kami, tepat setelah aku melangkahkan kaki keluar untuk bekerja demi masa depan kami, masa depan Rafa. Aku memejamkan mata sejenak, menahan gelombang mual yang tiba-tiba menyerang. Rasa pengkhianatan itu begitu pekat, begitu nyata.
Jadi, alasan sakitnya pagi ini adalah kebohongan? Cuti setengah hari itu hanyalah alibi untuk sebuah dosa? Terus tante itu ketawa, Bu. Tambah Rafa, air matanya menetes lagi. Ketawanya nggak enak didengar. Terus ayah, Rafa berhenti, wajahnya memerah. Kenapa ayah, Nak? Ayah cium pipi tante itu, sama kayak ayah cium ibu, bisiknya lirih, seolah ia baru saja menyaksikan sebuah kejahatan kriminal. Keheningan menyelimuti kamar itu, hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seirama dengan detak kehancuran di dalam batinku. Pengakuan polos Rafa adalah vonis mati bagi kepercayaanku. Anak sekecil ini harus menyaksikan ayahnya sendiri menodai kesucian rumah kami. Rasa marah, kecewa, dan sedih bercampur aduk menjadi satu gumpalan emosi yang siap meledak. Namun, saat aku melihat Rafa yang gemetar ketakutan, aku sadar aku tidak boleh meledak sekarang, tidak di depannya. Rafa ketakutan bukan hanya karena apa yang ia lihat, tapi karena ia merasa bersalah menyimpan rahasia ini dan takut akan reaksi yang mungkin terjadi. Ia takut keluarganya hancur, sebuah ketakutan intuitif yang dimiliki setiap anak. Aku menarik napas panjang, sangat panjang, berusaha mengubur rasa sakit itu jauh ke dasar hati untuk sementara waktu. Aku harus menjadi benteng baginya. Aku merengkuh tubuh kecil itu kembali ke dalam pelukan erat. Rafa anak pintar, Rafa anak jujur, bisikku di telinganya menahan isak tangisku sendiri agar tidak pecah. Terima kasih sudah cerita sama ibu, Rafa nggak salah, Rafa hebat karena berani bilang. Rafa takut ayah marah kalau tahu Rafa madu, isaknya di bahuku. Ayah nggak akan marah, ibu janji, ibu yang akan urus semuanya. Rafa nggak perlu takut lagi ya, ucapku, sebuah janji yang entah bagaimana akan kupenuhi. Aku sendiri belum tahu apa yang akan kulakukan pada laki-laki itu, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan ketakutan ini menghantui Rafa lagi. Ibu, jangan sedih ya. Rafa melepaskan pelukan dan menatapku dengan mata sembabnya. Tangan mungilnya terulur menghapus air mata yang tanpa sadar lolos dari sudut mataku. Pertanyaan itu menohokku. Di tengah ketakutan dan kebingungannya, putraku masih memikirkan perasaanku. Hal itu memberiku kekuatan yang aneh, kekuatan seorang ibu yang terluka namun siap menerjang badai demi anaknya. Aku memaksakan sebuah senyum, senyum paling palsu namun paling tulus yang pernah kubuat seumur hidupku. Ibu nggak sedih, Nak. Ibu cuma kaget, tapi ibu baik-baik saja selama ada Rafa. Aku membaringkan Rafa kembali ke tempat tidur, menyelimutinya hingga sebatas dada. Sekarang Rafa tidur lagi ya, ibu temani di sini sampai Rafa lelap. Besok pagi semuanya akan baik-baik saja. Rafa mengangguk lemah, kelelahan emosional jelas terpancar dari wajahnya. Ia memejamkan mata, tangannya masih menggenggam erat jari-jariku, seolah takut aku akan menghilang jika ia melepaskannya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah damai putraku yang perlahan mulai terlelap. Di balik keheningan kamar yang remang-remang ini, badai besar sedang berkecamuk di kepalaku. Setiap kata yang diucapkan Rafa berputar ulang seperti rekaman rusak. Baju merah, rambut panjang, aman, kita punya waktu. Air mataku akhirnya jatuh tanpa suara, membasahi punggung tanganku. Malam ini aku menangis dalam diam, tapi besok aku tidak akan lagi menjadi istri yang buta. Pengakuan Rafa adalah kunci yang membuka kotak Pandora di rumah tanggaku. Dan meski hatiku hancur, aku bersumpah tidak akan membiarkan wanita asing itu ataupun suamiku menghancurkan mental anakku lebih jauh lagi. Aku mencium kening Rafa lembut. Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu karena kamu harus melihat itu, bisikku pada kegelapan. Malam ini terasa begitu panjang, dan aku tahu saat matahari terbit nanti, perang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Suara isak tangis Rafa yang tertahan itu masih berdenging ngilu di telingaku, seolah merobek selaput gendang telinga dan langsung menghunjam ke jantung.
Pengakuan polosnya barusan bukan sekedar cerita anak kecil yang sedang mengigau, itu adalah bom waktu yang akhirnya meledak, meluluh lantakan fondasi kepercayaan yang selama ini kubangun dengan susah payah. Tubuhku gemetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena amarah yang memuncah, bercampur dengan rasa jijik dan kecewa yang begitu pekat hingga membuatku mual. Bayangan wajah suamiku, sosok yang selama ini kuanggap sebagai pelindung, imam, dan ayah terbaik, kini berkelebat di benakku dengan rupa yang berbeda. Topeng itu retak. Namun, di tengah badai emosi yang nyaris membuatku ingin berteriak dan menghancurkan seisi rumah, setitik kewarasan memaksaku untuk diam. Aku tahu, jika aku melabraknya sekarang dengan bermodalkan tangisan Rafa, dia akan dengan mudah berkelit. Dia pandai bersilat lidah, memutarbalikkan fakta, dan mungkin malah akan menuduhku mencuci otak anak kami. Tidak, aku tidak boleh gegabah. Kecerobohan hanya akan membuatku kalah sebelum berperang. Aku menarik napas panjang, berusaha mengisi paru-paruku yang terasa sesak. Udara di kamar Rafa terasa berat, seolah dinding-dindingnya ikut mendengarkan rahasia kelam yang baru saja terungkap. Aku menatap putra kecilku yang kini duduk meringkuk di sudut kasur, memeluk lututnya dengan tatapan kosong yang menyayat hati. Dia ketakutan pada ayahnya sendiri. Realitas itu membuatku ingin menangis darah, tetapi air mataku sudah mengering, berganti dengan tekad baja. Rafa, panggilku lembut, berusaha menyembunyikan getar dalam suaraku. Aku berlutut di hadapannya, meraup wajah mungil itu dengan kedua tanganku yang masih terasa dingin. Dengar Ibuna, malam ini kita tidak tidur di sini. Kita ke rumah nenek ya. Mata Rafa membulat, ada secercah harapan sekaligus keraguan di sana. Ayah nggak ikut? Tanyanya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Tidak sayang, cuma ibu dan Rafa. Ayah harus kerja lembur di rumah. Dustaku, sebuah kebohongan demi keselamatan. Aku tidak bisa membiarkan Rafa tetap berada di bawah atap yang sama dengan manusia itu malam ini. Keberadaan Rafa di sini hanya akan membatasi gerakku, dan lebih buruk lagi, aku takut emosiku akan meledak di depannya dan meninggalkan trauma yang lebih dalam. Rafa harus diamankan. Dia adalah saksi kunci, tetapi dia juga korban yang harus dilindungi, bukan dijadikan tameng. Dengan gerakan cepat namun senyap, aku menyambar tas ransel kecil milik Rafa. Aku memasukkan beberapa pasang baju ganti, sikat gigi, dan boneka beruang kesayangannya, satu-satunya benda yang bisa membuatnya tidur nyenyak. Setiap gerakan tanganku terasa kaku, didorong oleh adrenalin. Aku harus membawa Rafa keluar dari sini sebelum suamiku pulang atau sebelum dia menyadari ada yang tidak beres. Kami mengendap keluar kamar. Rumah ini terasa asing. Lorong menuju pintu depan yang biasanya hangat dengan foto-foto keluarga di dinding, kini terasa seperti lorong penjara. Setiap detak jam dinding terdengar seperti hitungan mundur. Sesampainya di garasi, aku mendudukkan Rafa di kursi penumpang depan, memasangkan sabuk pengaman dengan erat seolah itu adalah pelukan terakhirku untuk malam ini. "Ibu, kenapa tangan ibu dingin?" tanya Rafa polos saat aku menyalakan mesin mobil. Aku memaksakan seulas senyum meski rasanya perih di sudut bibir. "Acenya terlalu dingin mungkin, Nak. Yuk kita berangkat." Perjalanan menuju rumah orang tuaku terasa sangat lama, padahal jaraknya hanya 30 menit. Jalanan kota yang mulai lengang seolah mengejek kesepianku. Di sampingku, Rafa perlahan mulai tenang, kepalanya terkulai lelah. Dia tertidur. Wajah tidurnya begitu damai, kontras dengan badai yang sedang berkecamuk di dalam dadaku. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tega menyakiti jiwa semurni ini? Pertanyaan itu terus berputar, memicu bahan bakar kebencian yang kian membesar. Sesampainya di halaman rumah orang tuaku, jam menunjukkan pukul 9 malam. Lampu teras masih menyala. Aku menggendong Rafa yang terlelap, melangkah berat menuju pintu. Ibuku membuka pintu dengan wajah terkejut, namun naluri keibuannya langsung bekerja saat melihat wajahku yang pucat pasi dan Rafa yang terkulai di pundakku. "Loh, Nduk, malam-malam begini, ada apa?" tanya ibu, suaranya penuh kekhawatiran. Aku melangkah masuk, membaringkan Rafa di sofa ruang tengah perlahan-lahan, takut membangunkannya. Setelah memastikan dia nyaman, aku berbalik menghadap ibu. Lidahku terasa keluh.
Ingin rasanya aku menumpahkan segalanya saat ini juga, menangis di pelukan ibu seperti anak kecil yang lututnya terluka. Tapi tidak. Jika aku bercerita sekarang, ayah dan ibu pasti akan langsung bertindak, mungkin menyerbu rumahku malam ini juga. Itu akan mengacaukan rencanaku untuk mencari bukti. Buh, suaraku serak. Aku meraih tangan ibu meremasnya pelan. Aku titip Rafa malam ini ya, mungkin sampai besok atau lusa. Ibu menatapku tajam, matanya memindai setiap inci wajahku, mencari kebenaran yang kusembunyikan. Kamu bertengkar sama suamimu? Atau ada masalah lain? Wajahmu tegang sekali. Ada urusan yang harus aku selesaikan, Bu. Mendesak. Aku nggak bisa bawa Rafa karena situasinya nggak kondusif. Jawabku diplomatis. Tolong jangan tanya detailnya dulu. Aku janji, setelah semuanya jelas, aku akan cerita. Yang penting Rafa aman di sini. Tolong jangan biarkan dia memegang ponsel atau menelepon ke rumah dulu. Ibu terdiam sejenak, tampaknya menimbang-nimbang. Namun, dia melihat sorot mataku yang tak terbantahkan. Dia menghela nafas panjang, lalu mengangguk. Ya sudah, biar Rafa tidur sama ibu. Kamu hati-hati. Apapun yang kamu lakukan, ingat Rafa. Pesan ibu menohok hatiku. Iya, Bu, semua ini demi Rafa. Aku mendekati sofa lagi, mencium kening Rafa yang hangat. Aroma minyak telon dan keringat khas anak-anak menguar, aroma yang selalu menjadi obat penenang bagiku. Maafkan ibu harus meninggalkanmu sebentar, Nak, bisikku dalam hati. Ibu harus kembali ke sarang serigala untuk memastikan tidak ada lagi yang bisa menyakitimu di masa depan. Berat rasanya melangkahkan kaki keluar dari rumah orang tuaku. Meninggalkan Rafa di sana terasa seperti meninggalkan separuh jiwaku. Namun, mobilku harus kembali melaju, membelah malam, kembali ke rumah yang kini terasa seperti medan perang. Dalam perjalanan pulang, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membasuh keraguan-raguanku. Aku memukul setir mobil sekali, melampiaskan sesak. Rafa bilang dia melihat tante itu di rumah kami saat aku dinas luar kota. Rafa bilang mereka main rumah-rumahan di kamar kami. Kalimat-kalimat itu adalah petunjuk, dan aku butuh lebih dari sekedar perkataan anak 5 tahun untuk menyeret suamiku dan wanita itu ke pengadilan, baik pengadilan hukum maupun pengadilan sosial. Aku butuh bukti fisik, chat, foto, rekaman CCTV, atau apapun yang tertinggal. Aku tahu suamiku cukup cerdik, dia pasti sudah membersihkan jejak digitalnya. Tapi dia lupa satu hal, tidak ada kejahatan yang sempurna. Selalu ada remah-remah yang tertinggal bagi mereka yang jeli mencarinya. Saat mobilku berbelok memasuki kompleks perumahan kami, jantungku berdegup kencang, bukan lagi karena takut, tapi karena antisipasi. Rumah itu tampak gelap dari luar, hanya lampu taman yang menyala redup. Mobil suamiku sudah terparkir di garasi, dia sudah pulang. Aku mematikan mesin mobil, duduk diam sejenak dalam kegelapan kabin. Aku menarik nafas dalam-dalam, mengatur ekspresi wajahku. Aku harus berakting, aku harus menjadi istri yang biasa saja, yang baru pulang mengantar anak ke rumah neneknya karena alasan rindu atau rewel. Aku tidak boleh membiarkan dia mencium gelagat kecurigaanku sedikit pun. Jika dia tahu aku sudah tahu, dia akan memusnahkan bukti-bukti itu. Ini adalah permainan catur, dan aku baru saja memindahkan pionku ke tempat aman. Sekarang giliran ratu untuk maju, menyusup ke pertahanan lawan tanpa terlihat. Aku membuka pintu mobil, melangkah mantap menuju pintu utama. Kunci berputar dengan bunyi klik yang terdengar nyaring di keheningan malam. Saat pintu terbuka, aroma parfum yang samar, bukan parfumku dan bukan parfum suamiku, sekelibatan tercium oleh indera penciumanku yang kini menajam karena curiga. Atau mungkin itu hanya halusinasiku? Tidak, aku harus percaya pada instingku. Mas, panggilku saat masuk, suaraku terdengar datar, menyembunyikan badai di baliknya. Hening. Aku melangkah masuk lebih dalam. Rumah ini menyimpan kebenaran yang busuk, dan malam ini aku bersumpah akan mulai menggalinya, lapis demi lapis, sampai aku menemukan bangkainya.
Aku meletakkan kunci di atas meja konsol, mataku langsung menyapu ruangan, mencari sesuatu yang janggal. Perang ini baru saja dimulai, dan aku tidak akan berhenti sampai aku menang demi Rafa. Napasku tertahan di kerongkongan, menggumpal menjadi rasa perih yang nyata saat roda mobilku berhenti tepat di depan pagar rumah. Mataku tidak mungkin salah. Honda CR-V hitam milik Mas Bayu terparkir manis di carport, posisinya sedikit miring, seolah diparkir dengan terburu-buru. Cahaya matahari pukul 2 siang yang terik memantul di kap mesinnya yang mengkilap, kontras dengan dingin yang tiba-tiba merambat di sekujur tubuhku. Seharusnya dia ada di kantor. Tadi pagi saat kami sarapan dengan roti bakar yang agak gosong karena toaster yang rusak, dia bilang jadwalnya padat hingga malam. Ada meeting dengan klien dari Surabaya, mungkin aku pulang larut, katanya sambil mengecup keningku. Kecupan yang kini terasa seperti sebuah pengkhianatan dini. Lalu, kenapa dia ada di sini? Di jam kerja, tanpa kabar, tanpa pesan singkat yang biasanya selalu ia kirim jika mampir ke rumah untuk mengambil berkas tertinggal. Aku mematikan mesin mobil, namun tanganku masih mencengkeram setir dengan erat, seolah itu adalah satu-satunya pegangan agar kewarasanku tidak runtuh. Firasat istri tidak pernah berbohong, begitu kata ibu dulu. Dan hari ini, firasat itu berteriak lantang di kepalaku, menyuruhku untuk lari, untuk berbalik arah dan pura-pura tidak tahu. Namun, dorongan untuk mengetahui kebenaran jauh lebih kuat daripada rasa takut itu sendiri. Dengan langkah gemetar, aku turun dari mobil. Suasana kompleks perumahan kami begitu sepi. Hanya ada suara angin yang menggesek dedaunan pohon mangga di halaman. Aku berjalan menuju pintu utama. Kunciku sudah siap di tangan, tapi saat aku hendak memasukkannya ke lubang kunci, pintu itu terbuka sedikit saat ku sentuh. Tidak terkunci. Dan di sanalah duniaku mulai retak. Tepat di atas keset bertuliskan Welcome Home yang kubeli bulan lalu, tergeletak sepasang sepatu wanita. Bukan milikku. Itu adalah stiletto berwarna merah marun dengan hak runcing yang tajam, merek terkenal yang harganya mungkin setara dengan gaji bulananku. Ukurannya terlihat mungil, jauh lebih kecil dari ukuran kakiku. Sepatu itu diletakkan begitu saja, salah satunya terguling ke samping, menyiratkan pemiliknya melepasnya dengan tidak sabar, dengan gairah yang mendesak. Aku terpaku menatap benda mati itu, sepasang sepatu asing di rumahku sendiri. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga remuk. Mataku panas, tapi air mata enggan turun. Rasa kaget itu bermutasi dengan cepat menjadi kemarahan yang membakar ulu hati. Perlahan, aku melepas flat shoes kerjaku. Aku tidak ingin menimbulkan suara. Aku ingin menjadi hantu di rumahku sendiri. Lantai granit terasa dingin menusuk telapak kakiku saat aku melangkah masuk. Ruang tamu kosong, namun ada aroma yang tertinggal. Bukan aroma pewangi ruangan lavender yang biasa kupasang, melainkan aroma parfum floral yang manis dan menyengat. Aroma wanita lain. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku dipasung oleh timah. Aku melewati ruang tengah. Tas kerja Mas Bayu tergeletak sembarangan di sofa, jasnya tersampir di sandaran kursi makan. Pemandangan itu begitu familiar, namun kali ini terasa asing dan menakutkan. Keintiman domestik yang biasanya membuatku merasa hangat, kini berubah menjadi bukti kejahatan. Aku terus berjalan menuju lorong yang mengarah ke kamar tidur utama. Rumah ini tidak besar, namun lorong pendek ini terasa seperti terowongan tanpa ujung. Jantungku berdetak begitu kencang hingga suaranya berdenging di telingaku sendiri, menutupi suara detak jam dinding yang membisu. Semakin dekat aku ke pintu kamar, semakin jelas suara-suara itu. Pintu kamar utama tertutup rapat. Biasanya, kami membiarkannya terbuka agar sirkulasi udara lancar. Namun hari ini, pintu kayu jati itu menjadi pembatas antara ketidaktahuan yang menyakitkan dan kebenaran yang menghancurkan. Aku berhenti tepat di depan pintu, menahan napas. Tanganku terangkat, ragu-ragu di udara, gemetar hebat. "Mas, jangan di situ." Suara itu, suara wanita, lembut, manja, dan menjijikkan. Suara yang tidak kukenali, namun nadanya menyiratkan keakraban yang membuat perutku mual.
Lalu terdengar suara tawa Mas Bayu, tawa rendah dan berat yang dulu selalu menjadi musik favoritku. Tawa yang biasanya ia keluarkan saat kami menonton film komedi di akhir pekan atau saat aku melakukan hal konyol di dapur. Sekarang, tawa itu ia berikan pada wanita lain di dalam kamar kami, di atas ranjang kami. "Kenapa? Kamu takut istriku pulang?" Suara Mas Bayu terdengar, sedikit teredam namun cukup jelas untuk merobek sisa pertahananku. Nada suaranya santai, meremehkan, seolah keberadaanku hanyalah sebuah gangguan kecil yang mudah diatasi. "Bukan takut, cuma sensasinya beda kalau di sini," sahut wanita itu lagi, diiringi kikikan kecil. Darahku mendidih. Rasa takut yang tadi menyelimuti kini lenyap, digantikan oleh murka yang murni. Bagaimana bisa dia? Bagaimana bisa Mas Bayu membawa pelacur atau siapapun wanita itu ke tempat paling pribadi kami? Ke tempat di mana kami berbagi mimpi, berbagi lelah, dan berjanji untuk saling setia. Aku tidak butuh bukti lebih lanjut. Aku tidak butuh melihat mereka untuk tahu apa yang sedang terjadi. Namun, rasa sakit ini menuntut validasi visual. Aku butuh wajah mereka terpatri di ingatanku, agar aku tidak pernah goyah untuk meninggalkan pria ini. Tanpa membuang waktu lagi, aku mencengkram gagang pintu. Logam dingin itu terasa licin oleh keringat di telapak tanganku. Dengan satu sentakan kasar, aku memutar gagang dan mendorong pintu hingga terbuka lebar. Brak! Pintu menghantam dinding, menciptakan bunyi gema yang mengejutkan seisi ruangan. Pemandangan di hadapanku seolah bergerak dalam gerak lambat. Aroma parfum manis itu semakin menyengat, bercampur dengan bau keringat dan feromon yang menyesakan. Spray putih yang baru kuganti 2 hari lalu kini berantakan. Mas Bayu tersentak hebat. Ia sedang duduk di tepi ranjang. Kemejanya sudah terbuka kancingnya setengah, memperlihatkan kaos dalam putihnya. Wajahnya yang semula dihiasi senyum, kini berubah pucat pasi saat melihatku berdiri di ambang pintu. Matanya membelalak, mulutnya terbuka namun tak ada suara yang keluar. Dan wanita itu, dia berdiri di dekat meja riasku. Dia mengenakan blaus sutra yang agak melorot di bahu, rambutnya yang panjang bergelombang sedikit acak-acakan. Yang membuat darahku berhenti mengalir bukanlah penampilannya yang cantik, melainkan apa yang sedang ia pegang. Tangan wanita itu sedang memegang botol parfum kesayanganku, botol kaca mahal hadiah ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Hening. Keheningan yang memekakkan telinga melanda ruangan itu selama 3 detik yang terasa seperti 3 abad. Hanya suara nafasku yang memburu, terdengar kasar dan putus-putus. "Sayang," suara Mas Bayu akhirnya keluar, serak dan gemetar. Dia mencoba berdiri, mengangkat kedua tangannya seolah ingin menenangkan binatang buas. Ini nggak seperti yang kamu lihat, dengarkan aku dulu." Kalimat klise, kalimat sampah yang selalu ada di sinetron murahan dan sekarang diucapkan oleh suamiku sendiri di kehidupan nyata. Betapa menyedihkannya. Aku melangkah masuk 1 langkah, tatapanku beralih dari Mas Bayu ke wanita itu. Wanita itu tampak muda, mungkin baru lulus kuliah. Dia meletakkan botol parfumku kembali ke meja dengan gerakan kaku, wajahnya pias. Dia tidak berani menatap mataku, kepalanya tertunduk dalam-dalam. "Keluar," ucapku. Suaraku terdengar aneh, rendah dan dingin, bukan seperti suaraku sendiri. Mas Bayu melangkah mendekat. "Dinda, tolong, biarkan aku jelaskan." "Aku bilang keluar!" Teriakanku pecah, menggema di dinding kamar, memecahkan sisa-sisa kesabaran yang kumiliki. Aku menunjuk ke arah pintu dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Bawa wanita murahan ini keluar dari rumahku sekarang juga, atau aku yang akan menyeretnya. Wanita itu tersentak kaget, buru-buru menyambar tas tangannya yang tergeletak di lantai dekat kaki Mas Bayu. Dia bergegas menuju pintu, berusaha melewatiku dengan tubuh merapat ke dinding, takut aku akan menerkamnya. Aku bisa melihat makeup tebalnya yang sedikit luntur dan rasa malu yang terpancar dari gerak-geriknya. Dia berlari kecil keluar kamar, suara langkah kaki telanjangnya terdengar menjauh, lalu sedetik kemudian terdengar suara pintu depan dibanting. Kini tinggal kami berdua.
Mas Bayu berdiri mematung di tengah ruangan yang kini terasa seperti medan perang. Wajahnya campuran antara ketakutan dan rasa bersalah yang terlambat. "Din," panggilnya lirih, mencoba meraih tanganku. Aku menepis tangannya dengan kasar, seolah kulitnya mengandung racun. "Jangan sentuh aku, jangan pernah sentuh aku lagi dengan tangan kotormu itu." Rasa mual kembali menyerang. Aku melihat sekeliling kamar tidur kami. Foto pernikahan kami yang tergantung besar di dinding di atas kepala tempat tidur, seolah sedang menertawakanku. Happily ever after hanyalah omong kosong. Jejak wanita itu ada di mana-mana, di kerutan spray, di aroma udara, di posisi bantal yang bergeser. "Dia siapa, Mas?" tanyaku, suaraku kembali pelan namun tajam. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya lolos satu tetes, panas menuruni pipi. Mas Bayu menunduk, tidak berani menatap mataku. Dia sekretaris baru di kantor. Kami baru dekat beberapa minggu ini." "Baru dekat?" Aku tertawa hambar, tawa yang menyakitkan tenggorokanku sendiri. "Kamu bawa dia ke rumah kita, Mas, ke kamar kita. Itu bukan baru dekat, itu penghinaan. Kamu menginjak-injak harga diriku di rumahku sendiri." "Aku hilaf, Din. Aku nggak tahu apa yang merasukiku. Aku janji ini yang terakhir. Aku akan pecat dia. Aku akan..." "Cukup!" potongku. Dadaku sesak, rasanya oksigen di ruangan ini sudah habis dihisap oleh kebohongan-kebohongannya. "Hilaf itu kalau kamu lupa beli susu titipanku. Ini bukan hilaf, ini pilihan sadar. Kamu memilih untuk memarkir mobilmu, membuka pintu, dan membawanya masuk ke sini saat kamu pikir aku sedang sibuk bekerja." Aku mundur beberapa langkah, menjaga jarak fisik sejauh mungkin darinya. Pandanganku jatuh pada kemejanya yang masih terbuka. Ada noda merah samar di kerahnya, jejak lipstik. Duniaku benar-benar runtuh detik itu juga. Fondasi kepercayaan yang kubangun selama 5 tahun pernikahan hancur lebur hanya dalam hitungan menit. Tidak ada lagi Mas Bayu yang setia, tidak ada lagi rumah yang hangat. Yang ada hanyalah bangunan penuh kebohongan. "Kamu menghancurkan semuanya, Mas," bisikku. Rasa lelah luar biasa tiba-tiba menghantam tubuhku. Kakiku terasa lemas. Semuanya. Mas Bayu jatuh berlutut di lantai, mencoba memeluk kakiku, menangis, tapi tangisannya tidak menyentuh hatiku sama sekali. Hati ini sudah membeku. Aku menatap puncak kepalanya dengan tatapan kosong. Bayangan sepatu merah marun di depan pintu tadi kembali melintas di benakku. Sepatu itu bukan sekedar alas kaki, itu adalah simbol dari setiap detik waktu yang ia curi dariku, setiap perhatian yang terbagi, dan setiap kebohongan yang ia susun rapi. Aku menarik kakiku menjauh, membiarkannya memeluk angin. "Aku pergi," kataku datar. "Enggak, Din, jangan, kita bicarakan ini baik-baik." Mas Bayu mendongak. Wajahnya basah oleh air mata, panik. Aku tidak menjawab. Aku berbalik, meninggalkan kamar itu, meninggalkan pria asing yang sedang berlutut itu. Aku berjalan cepat menyusuri lorong, mengambil tas kerjaku yang tadi sempat kujatuhkan di ruang tamu tanpa sadar, dan memakai kembali sepatuku. Di depan pintu, stiletto merah marun itu sudah tidak ada. Pemiliknya sudah lari, membawa serta rasa malunya. Tapi jejak yang ditinggalkannya, jejak kehancuran di dalam rumah tanggaku, tidak akan pernah bisa hilang. Aku melangkah keluar, menuju mobilku. Sinar matahari sore masih terik, tapi duniaku kini gelap gulita. Mesin mobil menderu, dan saat aku menginjak gas meninggalkan rumah itu, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah kembali ke rumah itu sebagai wanita yang sama lagi. Rumah itu bukan lagi istanaku. Rumah itu adalah tempat kejadian perkara di mana hatiku dibunuh secara brutal. Nafasku tercekat di tenggorokan, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiku dengan kejam. Dari celah pintu ruang kerja yang sedikit terbuka itu, dunia yang selama ini kubangun dengan cinta dan kepercayaan runtuh dalam hitungan detik.
Di sana, di atas sofa kulit tempat kami biasa duduk berdiskusi tentang masa depan, Mas Bayu sedang memeluk wanita lain. Wanita itu duduk di pangkuannya, jemarinya menari-nari di kerah kemeja Mas Bayu, kemeja yang kusetrika tadi dengan penuh kasih sayang. Mereka tertawa pelan, sebuah suara yang dulu menjadi musik favoritku, kini terdengar seperti gesekan paku di atas kaca, menyakitkan, ngilu hingga ke tulang sumsum. Kakiku lemas, rasanya ingin ambruk saat itu juga. Ingin rasanya aku mendobrak pintu, menjambak rambut wanita itu, dan menampar wajah suami yang telah mengkhianatiku. Namun, entah kekuatan dari mana, kakiku terpaku di lantai marmer yang dingin. Ada insting liar di dalam kepalaku yang berteriak, "Jangan sekarang, tunggu, dengarkan." Aku menahan isak tangis dengan membekap mulutku sendiri kuat-kuat. Air mata sudah membanjiri pipi, namun telingaku menajam, berusaha menangkap setiap kata yang keluar dari mulut berbisa mereka. "Mas, sampai kapan kita harus sembunyi-sembunyi begini?" Suara wanita itu terdengar manja, merengek dengan nada yang membuat perutku mual. "Aku capek kalau harus pura-pura jadi rekan kerjamu terus kalau main ke sini. Kapan kamu mau urus dia?" Jantungku berhenti berdetak sesaat. Urus dia? Mas Bayu terkekeh pelan, lalu mengecup kening wanita itu. "Sabar dong sayang, semua butuh proses. Kamu tahu sendiri kan, si bodoh itu sangat mempercayaiku. Dia bahkan tidak curiga sama sekali saat aku bilang harus lembur setiap malam minggu." Si bodoh. Panggilan itu menghunjam dadaku lebih dalam daripada pisau belati. Selama 5 tahun pernikahan, dia selalu memanggilku dengan sebutan sayang atau cinta. Ternyata, di belakangku, aku hanyalah si bodoh yang bisa dikelabuhi sesuka hati. "Iya, tapi aku nggak sabar pengen tinggal di rumah ini sepenuhnya sama kamu, Mas." Wanita itu merajuk lagi, kali ini sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan kerja yang mewah ini. "Rumah ini terlalu bagus buat perempuan kampungan kayak dia. Selera dia payah. Lihat saja gorden di ruang tamu itu, warnanya norak. Kalau nanti rumah ini jadi milik kita, aku mau rombak semuanya." Aku mengepal tangan hingga kuku-kuku menancap ke telapak tangan, menciptakan rasa perih yang nyata untuk mengalihkan rasa sakit di hati. Gorden itu adalah pilihan Mas Bayu sendiri saat kami baru pindah, dan dia bilang itu sangat elegan. Sekarang, dia membiarkan wanita simpanannya menghina selera kami. "Tenang saja, Vina." Suara Mas Bayu terdengar lebih serius sekarang. Nada suaranya merendah, penuh konspirasi. "Rencanaku sudah berjalan mulus. Sertifikat rumah, tanah warisan ayahnya di Bogor, bahkan deposito dia, semuanya sedang dalam proses balik nama. Aku sudah meminta teman notarisku untuk memalsukan tanda tangannya di beberapa dokumen penting." Tubuhku membeku, darahku seolah berhenti mengalir. Ini bukan sekedar perselingkuhan, ini adalah perampokan. Mas Bayu, pria yang berjanji di hadapan Tuhan untuk melindungiku, sedang merencanakan untuk menelanjangiku dari semua hakku. Harta yang dikumpulkan oleh almarhum orang tuaku, rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri sebelum menikah, dia ingin mengambil semuanya? "Kamu yakin dia nggak bakal sadar?" tanya Vina, nada suaranya terdengar ragu namun penuh harap. "Dia sadar." Mas Bayu tertawa meremehkan. Dia itu terlalu sibuk dengan urusan dapur dan kegiatan sosialnya yang nggak penting. Otaknya nggak sampai ke sana, sayang. Lagi pula, aku sudah mulai mengganti obat vitaminnya dengan obat penenang dosis rendah. Itu sebabnya dia sering merasa lemas dan ngantuk belakangan ini. Biar dia semakin terlihat tidak kompeten mengurus aset-asetnya. Kali ini, rasa mual itu tak tertahankan. Aku ingat betapa perhatiannya Mas Bayu akhir-akhir ini, selalu menyuguhkan segelas air dan vitamin setiap malam sebelum tidur. Katanya agar aku tidak mudah sakit. Ternyata, itu adalah racun perlahan. Dia bukan hanya ingin hartaku, dia ingin menghancurkan kewarasanku, bahkan mungkin nyawaku. "Terus, kalau semua aset sudah pindah tangan?" desak Vina. Mas Bayu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada dingin yang membuat bulu kudukku meremang.
Kalau semua sudah atas namaku, menyingkirkan dia itu perkara mudah. Kita bisa buat skenario seolah dia depresi dan pergi dari rumah. Atau kecelakaan kecil di tangga bisa saja terjadi. Setelah dia lenyap, rumah ini, uangnya, semuanya milik kita. Kita bisa menikah dan hidup tenang tanpa gangguan. Mas, kamu jahat banget. Vina terkikik, seolah rencana pembunuhan atau penyingkiran istri sah adalah lelucon yang lucu. Tapi aku suka, makin cepat dia pergi makin bagus. Cukup, aku tidak bisa mendengar lebih banyak lagi tanpa kehilangan akal sehatku. Dengan tangan gemetar hebat, aku merogoh saku gamisku dan mengeluarkan ponsel. Aku menekan tombol perekam suara, lalu mengarahkan ponsel itu sedikit lebih dekat ke celah pintu, memastikan setiap kata busuk mereka terekam dengan jelas. Aku merekam pengakuan mereka tentang pemalsuan dokumen, aku merekam rencana mereka tentang obat penenang, aku merekam niat jahat mereka untuk menyingkirkanku. Setiap detik rekaman itu berjalan, rasanya seperti menyerap energi kehidupan dari dalam diriku. Namun, di saat yang sama, air mataku berhenti menetes. Rasa sedih yang mendalam perlahan berubah wujud. Ia memadat, mengeras, dan membakar. Kesedihan itu bermetamorfosis menjadi amarah yang dingin dan kalkulatif. Cinta yang dulu memenuhi rongga dadaku untuk Mas Bayu kini hangus tak bersisa, digantikan oleh kebencian yang murni. Pria di dalam sana bukan lagi suamiku, dia adalah musuh. Musuh yang tidur di sampingku setiap malam, musuh yang ingin merampas segalanya dariku. Aku menarik ponselku kembali setelah memastikan durasi rekaman cukup panjang dan jelas. Dengan langkah seringan kapas, aku mundur perlahan menjauhi pintu ruang kerja. Aku menahan napas, takut lantai kayu di lorong ini berderit dan mengkhianati keberadaanku. Setiap langkah mundur terasa berat, seolah aku sedang meninggalkan diriku yang lama di depan pintu itu. Sosok istri yang penurut, yang naif, yang percaya buta pada suaminya, sudah mati di ambang pintu itu. Yang melangkah pergi sekarang adalah wanita yang berbeda. Sesampainya di kamar tidur utama, aku mengunci pintu pelan-pelan. Tubuhku merosot di balik pintu, dan untuk pertama kalinya sejak tadi, aku membiarkan diriku gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena syok yang baru saja menghantam sistem sarafku. Aku menatap layar ponselku. File rekaman itu tersimpan aman. Ini adalah senjata pertamaku. Aku berjalan menuju meja rias, menatap pantulan wajahku di cermin. Mata itu sembab, hidungku merah, tapi ada kilat baru di sorot mataku. Kilat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Si bodoh, bisikku pada pantulan di cermin, menirukan ucapan Mas Bayu. Aku menyeringai kecut, menghapus sisa air mata dengan kasar. Baiklah Mas Bayu, kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku lemah? Kamu baru saja membangunkan harimau yang sedang tidur. Aku menatap botol vitamin yang terletak di nakas samping tempat tidur. Botol yang selalu disodorkan Mas Bayu dengan senyum manisnya. Aku mengambil botol itu, menggenggamnya erat. Ini bukti fisik, aku tidak akan meminumnya lagi. Aku akan membawanya ke laboratorium besok pagi. Malam ini, rencana jahat mereka terkuak, tapi mereka tidak akan tahu bahwa aku sudah tahu. Belum saatnya. Melabrak mereka sekarang hanya akan membuat mereka waspada dan memberiku kepuasan sesaat. Tidak, aku tidak butuh kepuasan sesaat. Aku butuh kemenangan mutlak. Aku akan bermain sesuai permainan mereka. Aku akan menjadi istri yang bodoh dan lemah, seperti yang mereka kira, sementara aku menyusun jerat untuk leher mereka sendiri. Mas Bayu ingin hartaku, dia ingin menyingkirkanku. Kita lihat siapa yang akan terusir dari rumah ini tanpa sehelai benang pun. Malam itu, di kamar yang sunyi, aku tidak tidur. Aku duduk dalam gelap, merancang balasan untuk setiap rasa sakit yang mereka torehkan. Rencana jahat mereka memang mengerikan, tapi pembalasanku akan jauh lebih menyakitkan. Perang baru saja dimulai, dan aku pastikan akulah yang akan tertawa paling akhir. Jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya tulang rusukku akan retak karenanya.
Darah mendidih naik ke kepala, membuat telingaku berdengung hebat, menutupi suara keramaian samar dari lorong hotel yang sunyi ini. Di tanganku, ponsel sudah dalam mode perekaman video. Lensa kamera itu menjadi satu-satunya perisai sekaligus senjata yang kumiliki saat ini. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa tidak enak hati atau ketakutan akan salah paham. Kesaksian polos Rafa tentang Tante Wangi di mobil Papa dan GPS mobil yang berhenti di hotel ini sudah cukup menjadi bensin yang membakar habis kesabaranku. Aku menarik nafas panjang, mengumpulkan sisa tenaga yang kumiliki dari serpihan hati yang hancur, lalu tanpa membuang waktu sedetik pun, aku menendang pintu kamar nomor 302 itu dengan sekuat tenaga. Brak! Pintu itu terbuka lebar, menghantam dinding dengan suara keras yang mengejutkan. Pemandangan di depanku seolah membekukan waktu. Di sana, di atas ranjang dengan selimut yang berantakan, duduk sosok laki-laki yang selama 7 tahun ini menjadi imamku, menjadi ayah dari anakku, Mas Bayu. Dia tidak sendiri. Seorang wanita berambut panjang yang wajahnya asing namun kini terasa begitu menjijikan, menjerit tertahan sambil menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang terekspos. Amarah! Mas Bayu berteriak, suaranya pecah antara kaget dan panik. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak seolah melihat hantu. Aku tidak menjawab. Tanganku terangkat lurus, mengarahkan kamera ponsel tepat ke wajah mereka berdua. Lampu flash menyala, menyorot dosa mereka dengan terang benderang. Aku merekam semuanya. Pakaian yang berserakan di lantai, botol anggur di meja nakas, dan ekspresi ketakutan dari dua manusia yang baru saja menghancurkan duniaku. Teruslah bersembunyi. Desisku, suaranya terdengar asing di telingaku sendiri, dingin, tajam, dan penuh kebencian. Tapi wajah kalian sudah terekam, tidak ada lagi yang bisa disangkal. Mas Bayu melompat turun dari tempat tidur, nyaris tersandung kakinya sendiri saat berusaha mengenakan celananya dengan tergesa-gesa. Sayang, dengar, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Matikan HP-nya, Amarah, matikan. Nggak seperti yang kupikirkan. Aku tertawa, tawa yang kering dan hampa. Mas, kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku buta? Kamu setengah telanjang dengan wanita lain di kamar hotel. Bagian mana yang salah kupikirkan? Wanita di atas kasur itu mulai menangis, membenamkan wajahnya ke bantal. Mas, suruh dia keluar, tolong, rengeknya. Suara wanita itu membuat amarahku meledak ke level yang baru. Diam kamu, bentakku keras, membuat wanita itu tersentak. Jangan berani-berani kamu mengaturku di depan suamiku sendiri. Mas Bayu kini bergerak mendekatiku, tangannya terulur mencoba meraih ponselku. Wajahnya berubah dari kaget menjadi marah, sebuah taktik intimidasi yang dulu sering ia gunakan untuk membalikan fakta jika kami bertengkar. Cukup Amarah, kamu melanggar privasi orang, berikan HP itu. Aku mundur selangkah, menjaga jarak aman, namun tetap mempertahankan posisi kamera. Jangan mendekat mas, satu langkah lagi kamu maju, aku teriak sekarang juga, biar seluruh tamu hotel dan keamanan datang ke sini. Biar mereka lihat siapa Mas Bayu yang sebenarnya, pejabat kantor yang terhormat tertangkap basah berzina. Ancaman itu berhasil, Mas Bayu berhenti mendadak, tangannya mengepal di udara, rahangnya mengeras, napasnya memburu. Dia sadar aku tidak main-main. Dia melihat sorot mata yang berbeda dariku hari ini. Bukan amarah yang penurut, bukan amarah yang selalu meminta maaf duluan. Ini adalah amarah yang sudah kehilangan segalanya dan karenanya tidak takut pada apapun. Sayang, tolong, nada bicaranya berubah drastis, melembut dengan cepat, sebuah manipulasi yang menjijikan. Kita bicarakan di rumah ya, jangan di sini, malu dilihat orang. Aku bisa jelaskan, aku cuma hilaf, ini baru pertama kali, sumpah demi Tuhan. Demi Tuhan, potongku cepat, air mata mulai menggenang namun ku tahan sekuat tenaga agar tidak tumpah.
Jangan bawa-bawa Tuhan dalam maksiatmu, Mas, dan jangan bohong lagi. Rafa bilang ini bukan pertama kalinya dia melihat wanita ini. Anakmu sendiri, Mas. Kamu membiarkan anak kita melihat ayahnya berselingkuh. Di mana hati nuranimu? Penyebutan nama Rafa seperti tamparan keras bagi Mas Bayu. Bahunya merosot. Wajahnya yang tadi penuh tipu daya, kini runtuh menjadi keputusasaan. Dia tahu kartu asnya sudah mati. Dia tahu dia tidak bisa lagi mengelak dengan alasan lembur atau dinas luar kota. Aku nggak bermaksud menyakiti Rafa, gumamnya, suaranya bergetar. Dia mencoba berlutut, sebuah gestur dramatis yang mungkin dulu akan meluluhkanku, tapi kini hanya terlihat menyedihkan. Amara, tolong maafkan Mas, Mas janji akan berubah, Mas akan tinggalkan dia sekarang juga. Kita perbaiki ini, demi Rafa, ya. Aku menatap laki-laki yang berlutut di depanku itu. Dulu, dia adalah pahlawanku. Dulu, aku merasa paling aman saat berada dalam pelukannya. Tapi sekarang, melihatnya mengemis di lantai hotel yang kotor dengan aroma parfum wanita lain yang menguar dari tubuhnya, aku merasa mual. Cinta yang kubangun bertahun-tahun rasanya tercabut paksa dari akarnya, menyisakan lubang menganga yang perih. Lensa kamera masih kearahkan padanya, merekam setiap detik kebohongannya. Perbaiki, tanyaku lirih. Ibarat gelas yang sudah kamu banting hancur berkeping-keping, Mas. Apa masih bisa dipakai minum tanpa melukai bibir? Tidak ada yang bisa diperbaiki. Bisa sayang, bisa. Aku akan lakukan apa saja. Mas Bayu mencoba merahi ujung bajuku, tapi aku menepisnya kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu, ucapku tajam. Kamu bilang kamu hilaf? Hilaf itu satu kali, Mas. Ini cat mesra yang kutemukan, struk belanja perhiasan yang bukan untukku, dan sekarang ini bukan hilaf, ini pilihan. Kamu memilih untuk mengkhianatiku. Kamu memilih untuk menghancurkan keluarga kita setiap hari. Wanita di belakang sana sudah berpakaian seadanya dan kini duduk mematung, menyadari bahwa dia berada di tengah badai yang tak bisa ia kendalikan. Aku mengarahkan ponselku sekilas padanya lagi. Dan kamu, ujarku padanya, aku tidak akan menyalahkanmu sepenuhnya, karena suamikulah yang bersumpah setia padaku, bukan kamu. Tapi sebagai sesama wanita, kamu sungguh tidak punya harga diri. Wanita itu membuang muka, tidak berani menatap mataku. Aku kembali menatap Mas Bayu yang masih berlutut dengan wajah memelas. Simpan air mata buayamu, Mas. Aku sudah selesai. Video ini akan tersimpan aman di cloud detik ini juga. Jadi percuma kamu mencoba merebut ponselku atau menghapusnya. Ini buktiku untuk pengadilan agama. Mendengar kata pengadilan agama, mata Mas Bayu membelalak lebar. Amara, jangan, pikirkan karirku, pikirkan masa depan Rafa. Kalau kita cerai, Rafa akan jadi korban. Rafa sudah jadi korban sejak ayahnya memutuskan untuk berselingkuh. Teriakku, suaraku akhirnya pecah, menumpahkan segala rasa sakit yang tertahan di dada. Jangan jadikan anak sebagai tameng kesalahanmu. Justru karena aku memikirkan masa depan Rafa, aku harus pergi. Aku tidak mau dia tumbuh dewasa, melihat ibunya diinjak-injak dan ayahnya pembohong besar. Aku ingin Rafa tahu bahwa kesalahan harus dibayar dan harga diri tidak boleh ditawar. Mas Bayu terdiam 1000 bahasa. Dia tampak kecil, kerdil, dan tak berdaya. Segala wibawa dan dominasinya lenjap seketika di hadapan kebenaran yang kutelanjangi. Aku mematikan rekaman video itu dan memasukkan ponsel ke dalam tas dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Namun di balik getaran itu, ada kekuatan baru yang tumbuh. Kekuatan dari seseorang yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditakuti karena ketakutan terbesarnya, dikhianati, sudah terjadi. Urusan kita di sini selesai, Mas. Jangan pulang ke rumah malam ini. Aku akan mengemasi barang-barangmu dan menaruhnya di teras, atau kamu bisa tidur di sini bersama selingkuhanmu. Kataku dingin sambil memutar badan menuju pintu. Amara, tunggu, jangan pergi. Mas Bayu mencoba berdiri dan mengejar. Aku berbalik di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan rasa kecewa mendalam, namun juga sebuah perpisahan.
Jangan kejar aku, Mas. Kalau kamu berani menampakkan wajahmu di depan Rafa malam ini dalam keadaan seperti ini, aku pastikan video ini akan sampai ke grup WhatsApp keluargamu dan atasan kantormu dalam 5 menit. Ancaman itu menghentikan langkahnya. Dia membeku di tengah ruangan, dikelilingi oleh sisa-sisa dosa yang ia perbuat. Aku melangkah keluar dari kamar hotel itu, membiarkan pintu terbuka lebar agar semua orang yang lewat bisa melihat aib di dalamnya. Aku berjalan cepat menyusuri lorong berkarpet tebal itu, menjauh dari bau pengkhianatan, menjauh dari masa lalu yang busuk. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seolah kakiku diseret oleh kenangan-kenangan manis yang kini berubah menjadi racun. Air mataku akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipi tanpa bisa kubendung lagi. Dadaku sesak, sakitnya luar biasa, seakan ada pisau yang memutar-mutar di dalam sana. Tapi aku tidak berhenti berjalan. Aku tahu badai ini belum selesai. Esok hari akan ada interogasi keluarga, drama perceraian, dan tangisan Rafa yang menanyakan keberadaan ayahnya. Tapi setidaknya malam ini, satu hal sudah pasti. Aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Aku telah menghadapi mimpi buruk itu, menatap matanya langsung, dan aku berhasil keluar dengan kepala tegak. Di ujung lorong, aku menekan tombol lift. Saat pintu besi itu tertutup, memisahkan aku dari lantai terkutuk itu, aku menyandarkan keningku ke dinding lift yang dingin. "Kamu kuat, Amara, kamu ibu dari Rafa," bisikku pada diri sendiri, sebuah mantra untuk bertahan hidup. "Kamu kuat." Ponsel di tasku bergetar, sebuah pesan masuk dari ibu mertuaku, menanyakan kabar kami karena Rafa tadi sempat rewel. Aku menatap layar itu, lalu menatap video yang baru saja kurekam. Sebuah bukti kehancuran sekaligus tiket kebebasanku. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan aku siap menghadapinya. Napas Mas Bayu terdengar berat, memecah keheningan yang sempat menggantung di ruang tengah itu. Ia duduk bersandar di sofa kulit favoritnya, sofa yang sebentar lagi tidak akan bisa ia duduki lagi. Dengan wajah yang berusaha keras terlihat tenang, meski matanya menyiratkan kegelisahan. Di sebelahnya, perempuan itu, selingkuhannya, duduk dengan kaki disilangkan, menatapku dengan sorot mata meremehkan, seolah-olah akulah orang asing yang mengganggu kebahagiaan mereka. "Jadi kamu sudah tahu semuanya?" kata Mas Bayu akhirnya. Suaranya terdengar datar, namun ada getaran angkuh di sana. "Baguslah, itu menghemat waktuku untuk menjelaskan. Kita tidak perlu berpura-pura lagi." Aku berdiri tegak di hadapan mereka, memeluk erat berkas map merah di dadaku, sebelum meletakkannya dengan perlahan di atas meja kaca. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi gemetar di lututku. Rasa sakit yang kemarin sempat meluluh lantakan duniaku, kini telah memadat menjadi bahan bakar keberanian yang dingin. "Iya Mas, aku sudah tahu semuanya," jawabku tenang. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, tegas, rendah, dan tanpa keraguan. "Aku tahu tentang rencana liburan kalian ke Bali minggu depan. Aku tahu tentang uang tabungan pendidikan anak-anak yang kamu ambil diam-diam. Dan yang paling menarik, aku tahu rencana kalian untuk membuatku tidak betah di rumah ini supaya aku minta cerai dan pergi dengan tangan kosong." Perempuan di sebelahnya mendengus pelan, memutar bola matanya. "Kalau sudah sadar diri, kenapa masih di sini? Bayu sudah tidak mencintaimu. Dia butuh wanita yang bisa mengerti ambisinya, bukan istri rumah tangga yang membosankan sepertimu." Mas Bayu menyentuh lengan perempuan itu, memberinya isyarat untuk diam, lalu kembali menatapku. "Dengar Aruna, kita selesaikan ini baik-baik. Aku mau kita bercerai. Kamu bisa bawa barang-barang pribadimu, tapi rumah ini dan isinya tetap milikku. Anggap saja itu kompensasi karena aku yang selama ini menafkahimu." Sudut bibirku terangkat membentuk senyum sinis. "Menafkahiku atau menafkahi egomu sendiri?"
Aku melangkah maju selangkah, menatap tepat ke manik mata suamiku. Kamu bilang rumah ini milikmu. Atas dasar apa, Mas? Karena kamu merasa sebagai kepala keluarga? Aku yang membayar renovasi dapur tahun lalu. Aku yang membeli mobil di garasi. Mas Bayu mulai meninggikan suaranya. Wajahnya mulai memerah karena tersinggung. Secara hukum, ini harta Gonogini. Dan dengan koneksiku, aku bisa pastikan kamu tidak dapat apa-apa kalau kamu mencoba melawan. Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. Perlahan aku membuka map merah di atas meja dan mengeluarkan selembar dokumen tebal dengan kop resmi Badan Pertanahan Nasional. "Bacalah, Mas," ujarku sambil menyodorkan sertifikat itu ke hadapannya. "Sepertinya kamu lupa satu detail kecil yang sangat fatal dalam rencana busukmu." Mas Bayu mengerutkan kening. Dengan gerakan kasar, ia menyambar dokumen itu. Matanya bergerak cepat memindai tulisan di kertas tersebut. Detik demi detik berlalu, dan aku menyaksikan dengan puas bagaimana warna merah kemarahan di wajahnya perlahan surut, digantikan oleh pucat pasi yang mengerikan. "Ini," suaranya tercekat. "Ya, Mas, sertifikat hak milik," potongku tajam. "Atas nama Aruna, bukan Bayu. Rumah ini dibeli oleh mendiang papa untukku 2 bulan sebelum kita menikah. Ini harta bawaan, Mas, bukan harta bersama. Renovasi dapur yang kamu banggakan itu, nilainya tidak sampai 10% dari harga rumah ini. Dan aku punya bukti transfer bahwa uang renovasi itu sebenarnya berasal dari tabunganku yang kamu pinjam dan belum pernah kamu ganti." Perempuan di sebelahnya menegakkan punggung. Kepanikan mulai merambat di wajah cantiknya. Ia menoleh cepat ke arah Mas Bayu, mencengkram lengan pria itu. "Sayang, apa maksudnya ini? Kamu bilang rumah ini investasi kamu. Kamu bilang kita bakal tinggal di sini setelah dia pergi." Mas Bayu tidak menjawab. Mulutnya sedikit terbuka. Tangannya gemetar memegang sertifikat itu. Ia menyadari skakmat yang baru saja kuberikan. "Dan mobil di garasi?" lanjutku tanpa memberi jeda. "BPKB-nya juga atas namaku, karena kamu tidak lolos BI checking waktu itu. Ingat, cicilannya memang dipotong dari rekeningmu, tapi sumber dananya adalah gaji bulananku yang selalu kamu minta untuk disetor ke rekening bersamamu. Secara teknis dan hukum, semua aset utama yang kalian incar itu milikku." Keheningan yang menyusul terasa begitu memuaskan. Rasanya seperti melepaskan beban bertonton dari pundakku. Aku melihat Mas Bayu yang selalu merasa superior, kini menciut seperti kerupuk tersiram air. Rencana matang yang ia susun bersama selingkuhannya hancur berkeping-keping hanya karena mereka terlalu meremehkanku. Mereka pikir aku wanita bodoh yang tidak mengerti hukum dan administrasi. "Jadi," kataku, suaraku kini sedingin es. "Yang harus pergi dari rumah ini bukan aku, tapi kalian." "Aruna, tunggu." Mas Bayu mencoba berdiri. Tangannya terulur hendak meraih tanganku, tapi aku menepisnya kasar. "Dek, kita bisa bicarakan ini. Jangan emosi. Ingat pernikahan kita." "Jangan panggil aku dengan sebutan itu," bentakku. Amarah yang kutahan akhirnya meledak. "Di mana ingatanmu tentang pernikahan kita saat kamu tidur dengan wanita ini? Di mana logikamu saat kamu merencanakan untuk mengusirku dari rumah warisan ayahku sendiri? Kamu mau bicara soal pernikahan sekarang karena kamu sadar kamu akan jadi gelandangan." Wajah Mas Bayu kini merah padam, campuran antara rasa malu yang luar biasa dan keterkejutan karena aku berani melawannya. Urat-urat di lehernya menonjol, namun ia tidak bisa membantah satu pun fakta yang kuberikan. Ia terpojok. Aku menoleh pada perempuan itu. "Dan kamu? Bawa dia pergi. Kamu menginginkan dia, kan? Ambil saja. Tapi jangan harap kamu mendapatkan fasilitas yang melekat padanya, karena semua itu milikku. Silahkan nikmati hidup bersama pria yang bahkan tidak punya rumah untuk bernaung." Perempuan itu menatap Mas Bayu dengan tatapan nanar, seolah baru menyadari bahwa hadiah yang ia rebut ternyata zong besar. Ia mendengus kesal, menyambar tas mewahnya, lalu berdiri. "Bayu, kamu bilang kamu kaya raya, kamu bilang istri kamu cuma benalu, ternyata kamu yang numpang hidup." "Diam kamu," seru Mas Bayu panik, mencoba menenangkan selingkuhannya, tapi wanita itu sudah melangkah menuju pintu keluar dengan langkah hentak-hentak marah. "Sekarang, Mas, aku menunjuk pintu utama yang terbuka lebar. Keluar,
Bawa baju-bajumu yang ada di koper itu, aku sudah menyiapkannya di teras sejak 1 jam yang lalu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Aruna. Aku suamimu, teriak Mas Bayu putus asa. Mantan suami, koreksiku tegas. Pengacara saya akan mengirimkan gugatan cerai besok pagi. Dan soal aset, silahkan coba tuntut kalau kamu punya uang untuk bayar pengacara. Tapi saran saya, simpan uangmu untuk bayar kos-kosan. Mas Bayu menatapku lama. Ia mencari sisa-sisa Aruna yang lemah, yang penurut, yang selalu memaafkan, tapi ia tidak menemukannya. Di hadapannya kini hanya ada seorang wanita yang telah ditempa oleh pengkhianatan menjadi baja yang keras. Dengan bahu merosot dan langkah gontai, Mas Bayu akhirnya beranjak. Ia berjalan melewati sofa, melewati meja makan tempat kami biasa sarapan bersama, menuju pintu keluar. Ia sempat berhenti di ambang pintu, menoleh sekali lagi dengan tatapan memelas yang menjijikkan. "Pergi," ucapku pelan namun menusuk. Ia melangkah keluar. Di teras, koper besarnya sudah menunggu, berdiri kesepian seperti pemiliknya. Bam! Aku membanting pintu dan memutar kuncinya 2 kali. Suara klik dari kunci pintu itu terdengar seperti musik paling indah yang pernah kudengar. Hening. Rumah itu kembali sunyi, tapi kali ini kesunyian itu tidak terasa menakutkan atau menyedihkan. Kesunyian itu terasa luas dan melegakan. Aku bersandar pada daun pintu, merasakan dinginnya kayu di punggungku. Kakiku perlahan merosot hingga aku terduduk di lantai. Bukan, aku tidak menangis karena sedih. Setitik air mata memang jatuh di pipiku, tapi itu adalah air mata pelepasan. Dadaku terasa lapang, udara yang kuhirup terasa lebih segar. Selama bertahun-tahun aku hidup dalam bayang-bayang Mas Bayu, berusaha menjadi istri yang sempurna, menekan egoku, bahkan hampir kehilangan jati diriku. Aku membiarkan dia mengendalikan segalanya, karena aku pikir itulah bentuk pengabdian. Tapi hari ini, aku sadar bahwa pengabdian tidak seharusnya menghancurkan diri sendiri. Aku menatap sekeliling ruang tamu yang kini kosong dari hawa beracun mereka. Cahaya matahari sore menerobos masuk melalui jendela, menyinari lantai marmer yang bersih. Rumah ini milikku, hidup ini milikku. Aku berdiri, mengusap sisa air mata di pipi dengan punggung tangan. Aku berjalan menuju jendela dan menyibak tirai. Di luar pagar, aku melihat mobil Mas Bayu. Ralat, mobil yang akan segera kutarik kuncinya, melaju pergi dengan tersendat. Sebuah babak baru dalam hidupku baru saja dimulai. Masih akan ada sidang perceraian, masih akan ada guncingan tetangga, dan mungkin masih ada drama yang akan Mas Bayu ciptakan. Tapi aku tidak takut. Aku merogoh saku dan mengambil ponselku. Ada 1 nomor yang harus kuhubungi. "Halo Pak Reza," sapaku pada pengacaraku dengan suara mantap. "Surat kuasanya sudah saya tanda tangani. Proseskan gugatannya secepat mungkin. Dan satu lagi, tolong urus penggantian kunci rumah dan sistem keamanan hari ini juga." Aku menutup telepon dan tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aruna yang dulu mungkin sudah mati dibunuh oleh pengkhianatan, tapi Aruna yang baru telah lahir hari ini. Dan dia jauh lebih kuat dari yang pernah dibayangkan siapapun. Suara roda koper yang beradu dengan lantai marmer ruang tamu menggema di seluruh penjuru rumah, menciptakan irama perpisahan yang menyakitkan namun melegakan. Aku berdiri di ujung tangga, memandang ke bawah dengan tatapan dingin, sementara Mas Bayu menyeret langkahnya dengan berat. Wajahnya yang dulu selalu tampak angkuh dan penuh percaya diri, kini kusut dan kehilangan cahaya. Tidak ada lagi setelan jas rapi atau wangi parfum mahal yang biasa ia kenakan dari uang hasil jerih payahku. Hari ini, ia hanya mengenakan kaos lusuh dan celana jeans lamanya, membawa serta segala konsekuensi dari pengkhianatan yang ia tanam. "Dek, tolong beri Mas 1 kesempatan lagi. Kita bisa perbaiki ini demi Rafa." Suaranya terdengar serak, memecah keheningan yang mencekam. Ia menoleh ke arahku, matanya memancarkan keputusasaan yang terlambat.
Aku menuruni anak tangga satu persatu dengan tenang, tidak lagi merasakan getaran cinta yang dulu pernah membutakan logikaku. Kesempatan itu sudah ada setiap hari selama bertahun-tahun pernikahan kita, Mas. Tapi kamu memilih untuk membuangnya demi kesenangan sesaat. Sekarang bukan lagi waktunya bicara soal kita. Yang ada hanya aku dan Rafa, serta kamu dengan jalan hidup yang kamu pilih sendiri. Mas Bayu mencoba mendekat, tangannya terulur seolah ingin meraih sisa-sisa kenyamanan yang akan segera hilang dari genggamannya. Aku akan kehilangan semuanya, Dek. Mobil, akses rumah ini, kemana aku harus tinggal? Orang tuaku di kampung pasti kecewa berat. Aku tersenyum miris. Itu bukan lagi tanggung jawabku. Fasilitas yang kamu nikmati selama ini, mobil yang kamu pakai untuk menjemput dia, rumah yang kamu jadikan tempat berlindung, semua itu ada karena kerja kerasku dan dukungan orang tuaku. Kamu lupa bersyukur, Mas. Jadi sekarang, belajarlah untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Tepat saat itu, pintu kamar Rafa terbuka pelan. Putra kecilku berdiri di sana sambil memeluk boneka beruangnya. Matanya yang bulat menatap ayahnya dengan bingung. Mas Bayu hendak berlari memeluknya, namun aku dengan cepat melangkah, berdiri di antara mereka sebagai benteng yang tak tertembus. Jangan buat ini semakin sulit untuk Rafa. Pergilah, Mas, pengacara akan mengurus sisanya. Ucapku tegas, suaraku tak menoleransi bantahan. Mas Bayu terdiam, bahunya merosot kalah. Ia menatap Rafa sekilas dengan mata berkaca-kaca, lalu berbalik dan melangkah keluar dari pintu utama. Ketika pintu itu tertutup, rasanya seperti ada beban bertonton yang diangkat dari dadaku. Udara di dalam rumah yang selama ini terasa sesak oleh kebohongan, kini perlahan mulai terasa segar kembali. Proses perceraian setelah hari itu tidaklah mudah. Mas Bayu sempat berusaha mempersulit keadaan, menuntut hak asuh anak, hingga pembagian harta gonogani yang tidak masuk akal. Sidang demi sidang harus kulalui dengan emosi yang terkuras. Ada kalanya aku merasa lelah, ingin menyerah, dan membiarkan dia mengambil apa yang dia mau, asalkan dia pergi dari hidupku. Namun, setiap kali aku pulang dan melihat wajah Rafa yang tertidur pulas, semangatku kembali membara. Aku tidak boleh membiarkan Rafa dibesarkan di bawah bayang-bayang ayah yang tidak memiliki integritas. Aku ingat betul satu momen di ruang mediasi ketika Mas Bayu mencoba memanipulasi hakim dengan air mata buayanya. Ia mengatakan bahwa aku terlalu sibuk bekerja dan menelantarkan keluarga. Tapi, bukti-bukti yang kukumpulkan, rekanan, mutasi rekening yang ia gunakan untuk selingkuhannya, serta kesaksian orang-orang terdekat berbicara lebih lantang daripada drama murahan yang ia mainkan. Hakim akhirnya mengetuk palu, memutuskan perceraian kami secara fair stake karena bukti yang tak terbantahkan, dan hak asuh Rafa jatuh sepenuhnya ke tanganku. Keluar dari gedung pengadilan hari itu, matahari terasa bersinar lebih terang dari biasanya. Status janda yang sering dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, bagiku justru terasa seperti lencana kemerdekaan. Aku bebas. Bulan-bulan pertama hidup hanya berdua dengan Rafa adalah masa transisi yang penuh penyesuaian. Ada malam-malam di mana Rafa terbangun dan bertanya, "Papa mana, Bu? Kok nggak pulang-pulang?" Pertanyaan polos itu kerap kali membuat hatiku teriris. Namun, aku memilih untuk jujur dengan bahasa yang bisa ia dimengerti. Aku memeluknya erat, mengusap punggung kecilnya dan berkata, "Papa sekarang tinggal di rumah lain, sayang, tapi Rafa punya ibu. Ibu janji akan menyayangi Rafa 2 kali lipat, jadi Rafa nggak akan kekurangan cinta." Dan aku membuktikan janjiku. Kami mulai membangun rutinitas baru. Pagi hari kami sarapan bersama tanpa ada ketegangan atau wajah masam Mas Bayu yang mengeluh soal makanan. Aku mengantar Rafa ke sekolah, lalu bekerja dengan fokus yang jauh lebih baik karena tidak ada lagi kecurigaan yang menggerogoti pikiran. Sore harinya, kami menghabiskan waktu di taman, bermain bola, atau sekedar membaca buku cerita. Rumah kami yang dulu terasa dingin dan sepi meski ada Mas Bayu, kini dipenuhi gelak tawa.
aku menyadari satu hal penting, Rafa jauh lebih bahagia sekarang. Dulu, ia sering menjadi pendiam karena secara tidak sadar menyerap energi negatif dari pertengkaran kami yang teredam. Kini, ia tumbuh menjadi anak yang ceria, aktif, dan penuh kasih sayang. "Bu, lihat, aku gambar kita berdua," seru Rafa suatu sore menyodorkan kertas gambarnya. Di sana, tergambar dua sosok lidi yang sedang bergandengan tangan di bawah matahari yang tersenyum. Tidak ada sosok ketiga. Dan melihat itu, Rafa tersenyum lebar tanpa beban. Itu adalah validasi terbesar bagiku bahwa keputusan untuk berpisah adalah jalan terbaik. Sementara itu, kabar tentang Mas Bayu sesekali masih sampai ke telingaku, meski aku tidak pernah mencarinya. Teman-teman lama bercerita bahwa ia kini tinggal di sebuah kos sempit di pinggiran kota. Tanpa dukungan finansial dariku, gaya hidupnya merosot tajam. Wanita yang dulu menjadi selingkuhannya pun meninggalkannya begitu tahu Mas Bayu tidak lagi memiliki apa-apa. Ia kehilangan keluarga yang tulus mencintainya demi ilusi yang ia ciptakan sendiri. Kehilangan itu adalah hukuman terberat yang harus ia jalani seumur hidup. Suatu hari di akhir pekan, aku mengajak Rafa pergi ke pantai. Kami duduk di atas pasir putih, membiarkan ombak menyapu kaki kami. Rafa sibuk membangun istana pasir, sementara aku menatap cakrawala yang luas. Angin laut membelai wajahku, membawa serta sisa-sisa kepahitan masa lalu untuk dilarung ke tengah samudra. Aku menarik napas panjang, merasakan paru-paruku dipenuhi oleh rasa syukur. Pengalaman pahit dikhianati oleh orang yang paling kucintai memang meninggalkan bekas luka. Tapi luka itu kini telah mengering dan menjadi tanda kekuatan. Aku belajar bahwa intuisi seorang wanita, apalagi seorang ibu, adalah senjata yang paling tajam. Ketika hatiku merasa ada yang tidak beres, itu adalah alarm untuk melindungi diri dan anakku. Jika aku terus mengabaikan intuisi itu dan memilih bertahan dalam pernikahan yang beracun, mungkin hari ini aku masih menangis di pojok kamar, dan Rafa akan tumbuh menjadi anak yang pemurung. "Ibu, ayo bantu aku buat benteng," teriak Rafa membuyarkan lamunanku. Aku tersenyum lebar, bangkit dari dudukku dan berlari kecil menghampirinya. "Siap, Komandan, kita buat benteng yang paling kuat." Kami tertawa bersama di bawah sinar matahari sore yang hangat. Hidup ini mungkin tidak sempurna dan jalan di depan sana mungkin masih akan terjal. Tapi selama aku memiliki Rafa dan selama aku percaya pada kekuatan diriku sendiri, aku tahu kami akan baik-baik saja. Matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang memukau. Aku memeluk bahu Rafa, menatap masa depan yang terbentang luas. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Ini adalah hidup baru kami, hidup yang kami bangun di atas kejujuran, keberanian, dan cinta yang tulus. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bisa berkata pada diriku sendiri dengan penuh keyakinan, aku bahagia.